Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qala ummati la ra'atuhum bi syirrin la kulli salat. Wa qala aydan innamal a'malu bi khawatimiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat bermuajah kembali, tatap muka kembali, melanjutkan kajian kita kembali di siang hari yang sejuk ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali materi kajian kita. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang talak. Insya Allah hari ini selesai karena masih tinggal 4 lagi macam talak yang kita pelajari seperti itu. Iwan Ibidin, mas-mas dan bapak sekalian, kami ingatkan kembali bahwasanya urusan talak ini bukan urusan yang remeh begitu ya. Sehingga kita harus hati-hati karena ini bisa saja terjadi ke siapapun begitu. Tidak pandang bulu, oh ini bulunya halus, ini bulunya kasar, enggak gitu ya. Semuanya bisa saja merasakannya, semuanya saja bisa saja terjadi kepadanya. Maka mas-mas yang sudah punya istri dijaga betul-betul, mbak-mbak yang sudah punya suami dijaga betul-betul, supaya kalimat ini, kalimat talak ini, perceraian ini tidak terjadi seperti itu. Karena penyebabnya macam-macam. Nah, mas-mas yang belum mempunyai istri misalnya, ya nanti nyarinya ya benar-benar seperti itu ya. Jangan mencari modal nyari hanya modal di Facebook misalnya, modal di Instagram misalnya. Karena nanti akan sedikit banyak kecewa ya, bisa saja banyak kecewanya, bisa saja banyak tidak pasnya. Barusan kemarin itu ada kasus seorang janda, dia nikah sama, dia kan pengennya nikah sama anggota gitu ya, anggota BRIMOB atau TNI gitu. Ternyata benar dia mendapatkan jodoh dari internet, seorang tugasan TNI BRIMOB begitu ya. Kemudian lulusan luar negeri, baru saja pulang dari luar negeri tugas kan begitu, keluarga gitu ya. Ternyata apa? Ternyata setelah beberapa minggu, entah sebulan atau 2 bulan, ternyata dia itu adalah anggota gadungan. Tidak benar-benar anggota, tetapi anggota gadungan. Dan juga pistol yang dimiliki itu adalah pistol air apa gimana? Airsoft gun atau apa ini? Yang dibeli di marketplace atau media online gitu ya, seperti itu, entah Shopee, entah Lazada, nggak tahu ya, seperti itu. Dan dia berhasil membawa kabur 1 unit mobil, entah Brio, entah apa gitu ya, punya jandanya tersebut. Ini ya, nah ini akibat dari internet, dari media sosial, hanya memandang, wah ini kayaknya jos, tak jadeke bojoku misalnya. Ternyata tidak cocok gitu ya, dan repot. Ada lagi kasus kemarin sampai masuk TV itu, dia itu sudah nikah selama 10 bulan. Suwe apa suwe mas? Ya waktu suwe lah lumayan. Kemudian selama 10 bulan dia nikahnya itu lewat media sosial ya. Artinya kenal lewat media sosial, entah Instagram, entah Twitter, entah apa orang ngerti. Kemudian setelah kenal menikah, nikah siri ya. Nah kemudian setelah 10 bulan dia lapor polisi. Kenapa lapor polisi? Ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan tulen. Tapi ya mas.
bojone itu cewek gitu ya, cewek ya, iya cewek karo cewek gitu ya, untuk makan jeruk gitu ya, repot ini, ya nggak masuk begitu ya. Nah herannya 10 bulan baru tahu lebih ya itu mas gitu ya, 10 bulan baru tahu. Ketika ditanyai kenapa apa namanya nggak tahu dari awal, soalnya suami saya ini perawakannya tinggi, perawakannya gagah, gitu ya. Bahkan suami saya ini sudah mengimami sholat di musola, gitu ya. Padahal wedok ya kan, wedok imami sholat gitu, koyo lanang seperti itu. Tapi kok 10 bulan baru tahu itu, piye ngono ya? Honeymoonnya itu piye? Bulan madunya itu piye? 10 bulan. Ya kan karena cewek tulen ini ya kan, cewek tulen. Ya bu, gimana ceritanya kok 10 bulan baru ketahuan kan begitu ya. Paling enggak itu 1 minggu 2 minggu kan harusnya harus ketahuan loh ya. Seperti itu. Tapi sampai 10 bulan, sampai mengimami sholat, ternyata dia adalah cewek. Ya cewek tulen ya, cewek tulen bukan jadi-jadian, cewek tulen. Nah ini kan repot gitu ya, sehingga apa namanya mencarinya ya sing ojo hanya bermodalkan media sosial, wah kita ayu gitu ya, kemudian wah sampai bojo lah seperti itu, atau modal tawa menawa gitu ya, tawa siapa yang mau sama saya gitu ya, ada yang mau enggak kan begitu, atau caper CP ya, caper saja, mana mungkin ada yang mau sama saya gitu ya, padahal make upnya sudah 5 cm, padahal dia caper saja ya, caper saja supaya banyak yang komentar, supaya banyak yang naksir sama dia, kan sekarang banyak begitu ya, siapa yang mau sama saya, hanya punya ini, hanya punya itu ya. Tapi dia sudah dandan sedemikian rupa sehingga wajahnya wis menor ora karuan, sehingga hanya menarik perhatian lawan jenis saja. Oh saya mau, banyak sekali, like-nya banyak sekali, nggak tahu entah itu buat konten saja atau yang lainnya gitu ya. Nah ini realita zaman sekarang seperti itu mas, masya Allah. Bisa siapa saja, maka hati-hati mas dengan ucapan salah ini. Semoga semuanya yang hadir di sini ya, suaminya atau istrinya langgeng semuanya. Karena ngeri sekali mas, balung bahkan ya, tidak hanya ngeri, balung. Nambah boleh monggo. Baru saja sekitar 1 pekan yang lalu, saya tuh ditelepon ya, ditelepon. Bos, saya pengen curhat. Dia kalau manggil saya bos gitu. Mari. Kemudian saya jawab, ada apa? Ya, saya pengen curhat, kapan punya waktu? Dia WA-nya sekitar pagi lah jam 9, kemudian malam baru bisa ada waktu ya. Kemudian dia tak telepon orangnya, ternyata dia cerita, saya baru tahu itu gitu ya. Dia ternyata sudah sejak Februari yang lalu itu ternyata sudah pisah ranjang sama istrinya. Nah statusnya istrinya gimana? Tak tanya begitu. Ya kita sudah pisah ranjang bos. Kita sudah, istrinya sudah saya talak gitu ya. Istri sudah talak. Nah ini saya lagi pengen nyari ya, yang istri yang kedua. Nah sudah menyerahkan biodata kesana dan kesana. Ada satu yang nyantol. Ya. Ada satu cewek yang siap, biodatanya sudah, KTP-nya sudah, siap menerima dia apa adanya. Dia tahu bahwa apa namanya sudah mempunyai istri dulunya, sudah punya anak gitu ya, tapi mampu atau siap menerima apa adanya kan begitu istilahnya. Nah, tetapi dilemanya tidak di situ. Ketika si cewek yang mau jadi istri yang baru ini sudah siap menerima, ternyata istri yang lama tidak lama kemudian 2 pekan sebelumnya, ya sebelum nelpon itu sudah diantar ke rumah situ itu dan ingin kembali sama suaminya. Dilema ini ya, dilema.
Dan masalahnya masya Allah Mas ya, masalahnya ruwet sekali. Masalahnya itu adalah apa namanya masalah orang tua gitu ya. Orang tuanya itu mungkin ada masalah apa, anaknya diambil paksa dari teman saya itu diambil. Pokoknya diambil, ayo pulang kan begitu. Akhirnya sama teman saya dicerai sekalian begitu kan karena diambil.